Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Suntali Jiwa, tentunya masih di channel Maret 27. Beberapa waktu yang lalu Abuya Mama Ghufran Al-Bantani pernah menyampaikan fenomena, yakni Habib-Habib Yahudi sudah masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke desa-desa. Kondisi saat ini sudah mengakar dan menjamur di seluruh Nusantara. Fenomena Habib-Habib Yahudi masuk di pelosok-pelosok, di desa-desa, di setiap daerah, termasuk di situ nanti akan mendoktrin, ya. Mereka akan mendoktrin yang punya majelis, yang punya pondok pesantren atau kiai kampung yang megang mushola, megang masjid, mereka datangi. Dan semua akan didoktrin bahwasannya ana adalah dzurriyyah Rasul, ana adalah dzurriyyah Nabi, antum harus hormat kepada ana. Kurang lebih gambarannya seperti itu, ya. Nah, nanti setelah mereka mendekati bahkan mencengkeram kiai-kiai di daerah tersebut, otomatis dengan doktrin-doktrin, dengan mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, mengatasnamakan dzurriyyah Rasul, Ahlul Bait dan seterusnya, disitulah mental kiai-kiai kampung atau kiai-kiai yang pegang pondok pesantren ini agak begitu takut, karena yaitu tadi efek dari doktrin-doktrin dari Habib-Habib Yahudi yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasul, antum harus hormat kepada ana. Tujuan dari oknum-oknum Habib tersebut tidak lain dan tidak bukan ingin membelokkan sejarah, membuat makam-makam palsu, ya, seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat dan sudah terbongkar akhir-akhir ini, yang pada intinya ingin merusak NKRI. Nah, lebih jelasnya kita simak penjelasan dari Gus Ilyas Pati berikut ini. Di situ biasanya mereka akan menyuruh sosok Gus, Ustadz atau kiai kampung untuk mencari makam pahlawan, untuk mencari makam karomah. Mereka akan menempel, ya kan, di kepengurusan MBCNU ataupun ranting. Setelah itu, karena mereka dengan doktrin yang sangat luar biasa tersebut, akhirnya membahaslah makam-makam di daerah-daerah tersebut. Akhirnya diberikanlah informasi dari kampung-kampung. Padahal Habib-Habib Yahudi ini nggak paham sejarahnya Nusantara, sejarahnya wali-wali yang ada di daerah tersebut. Karena mendapatkan informasi tersebut, akhirnya apa? Dengan modal menjual nama dzurriyyah Nabi dan dzurriyyah Rasul, akhirnya makam-makam tersebut akhirnya diganti. Ada yang disuruh bangun dulu, kemudian nanti diresmikan dan diganti sanadnya sampai kepada Ba'alawi atau Habib Yahudi. Karena apa? Yamanisasi atau Yahudi Raya Nusantara itu sudah di planning golongan mereka sudah puluhan tahun yang lalu. Karena sudah melihat mungkin sekitar tahun 2000 ke atas banyak ulama-ulama kos yang sudah meninggal dunia, mereka sekarang sudah berani membabi buta, dan gencar-gencarnya itu sekitar tahun 2010 ke atas. Itu banyak yang seperti itu kejadian di lapangan. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke kiai-kiai kampung, ke pondok-pondok pesantren, akhirnya apa? Mereka mendoktrin dengan apa namanya? Ada yang langsung ke jihad, ada yang dengan darinya dia dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasul. Pokoknya pada intinya bagaimana jamaah santri muhibbin kiai-kiai tersebut atau gus-gus tersebut bisa disedot dan dikuasai oleh Habib-Habib Yahudi tersebut. Ini kejadian di lapangan seperti itu. Apalagi kiai atau gus atau ustadz
tersebut sudah meninggal dunia, mereka akan dengan semena-mena, ini loh aku, ya kan, dengan modal imamah yang besar, atau kadang ada yang pura-pura sok janda, macam-macam, seakan-akan sanad keilmuan, sanad keulamaan kiai tersebut dipasrahkan kepada Habib Yahudi tersebut. Kemudian muhibin, jamaah, santri semua akan direkrut dan dipengaruhi, bahkan didoktrin untuk melawan pemerintah. Nyata mereka dengan alasan pemerintah korupsi harus kita lawan dengan demo dan tetek bengek, itu hanya dalih-dalih awal, tapi pada intinya mereka akhirnya diarahkan untuk melawan pemerintah yang sah. Padahal kiai-kiai kita, ulama-ulama NU, tidak ada yang pernah mengarahkan untuk mengajak demo, untuk mengajak melawan pemerintah, tidak ada sama sekali. Tapi pada saat ini mereka masuk ke desa-desa itu sampai berani mendoktrin di desa-desa tersebut. Contoh kemarin terkhusus untuk pengurus PCNU, PBNU memberikan sosialisasi tentang nasionalisme dan kebangsaan, betapa pentingnya Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Itu wajib harus dilakukan. Kalau panjenengan hanya duduk manis menjabat di struktural PBNU tapi tidak mau melakukan atau tidak mau terjun ke lapangan, kondisi daerah tersebut seperti apa, maka lebih baik jenengan mundur dari jabatan tersebut, karena jabatan ini adalah sebuah amanah daripada ulama Nusantara tempo dulu untuk melanjutkan estafet agar Indonesia dijaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa